Kalau ngomong diare, saya tanyanya satu-satu ya. Karena kalau kelasnya saya ngomong aja pasti ngantuk. Sudah jam 1. Ada yang mau kasih tahu saya diare itu batasannya apa? Izin dokter, Boleh, satu orang boleh. Siapa yang mau duluan? diare itu kalau BAB lebih dari 3 kali sehari ya dokter. Berarti tuh kita ngomongin apa? Satria. Itu artinya kita ngasih ngomongin apa? Kalau lebih dari 3 Frekuensi frekuensinya lebih dari 3 kali Satria bilang. Kemudian apa lagi batasannya? Yang lain boleh. Mau Satria lagi boleh, yang lain boleh. Apa lagi batasannya? konsistensi dokter, Oke, kenapa dengan konsistensinya? entah itu cair atau padat. Konsistensinya kenapa? Nah, entah itu cair atau padat dokter. Konsistensinya lembek atau cair. Ya, jadi kalau berarti kita ngomong problem apa? Berarti problem defekasi. Ya, untuk mendiagnosis seorang anak dengan diare berarti harus ada batasan diare itu sendiri apa. Tadi sudah disampaikan, yang kita bilang sebagai diare berarti satu kita membicarakan tentang frekuensi. Oke, nih bisa lihat? Bisa ya? Jadi kalau kita ngomong diare berarti kita ngomong tentang frekuensi dan konsistensi. Seorang anak itu akan dibilang diare kalau frekuensi defekasinya lebih dari 3 kali per hari dengan ada perubahan konsistensi fesesnya yang menjadi cair dan atau atau lembek. Ya. Oke. Ada yang sudah pernah lihat stool ini? Ada yang sudah pernah lihat? Saya mau menyamping-yampingkan dengan PPT. Ada yang sudah pernah lihat belum? Bentar ya. Saya lagi ngedit ini kok enggak ya. Ada yang sudah lihat? Belum dokter. Belum pernah. Coba baca itu apa? Mungkin konsistensi dari BAB dokter. Apanya ini? Tipe Tipe-tipe dari konsistensi feses. feses. Apa nama stoolnya? Apa nama chartnya? Bristol stool chart dokter. Ada berapa tipe? Tinggal lihat ya, ada berapa tipe? 7 dokter. Ada 7. Yang normal yang mana? Siapa yang mau ngasih tahu saya yang mana yang konsistensi feses yang normal? James Herman. Yang mana James? Yang normal. Bisa. Eh, Absen. Apa? izin Oke, terima kasih. izin menjawab dokter mungkin untuk tipe 3 3 4 dokter. Oke. Yang lain ada yang punya pendapat? Beta belum kirim ya. Dian Adeline. Eliwu. Yang manakah konsistensi feses yang normal? Izin dokter, konsistensi feses yang normal itu yang tipe 4 dok. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Yang paling normal yang mana jadi?
Yang paling Mungkin normal tipe 4, Dok. itu adalah yang tipe 4. Tapi 3 masih bisa kita bilang normal, tapi mengarah ke keras. 5 pun masih bisa kita bilang normal, tapi cenderung ke lembek. Ya, kalau 1, 2, ini tipe apa? Feses apa ini? Konsistensi apa? 1, 2 Padat, Dok. termasuk apa? Padat, Dok. Padat. Bahasa lainnya apa coba? Dokter keras, Iya, Dok. keras. Konstipasi. Iya, keras pada kasus konstipasi. Diingat-ingat ya. Gampang nggak gambar yang ingatnya? Yang satu nih kayak apa? Tipe 1 kayak apa? Kayak kacang, Dok. Oke, kayak apa lagi? Kalau kotoran nih kayak kotorannya siapa ini? Tipe 1 ini. Kambing. Kotoran kambing, Dok. Kayak kotoran kambing. Tipe 2 kayak apa? Kayak apa? Tipe 3. Tipe 3 ini ada yang miripnya banget. Kalau tipe 2 suka dibilang kayak apa? Gerombolan anggur ya. Dia bulat-bulat tapi masih bersatu. Kalau tipe 3 kayak apa? Vela, Vela. Tipe 3 kayak apa, Vel? Izin dokter, menurut saya itu kayak jagung, Dok. Benar, tipe 3 itu kayak jagung. Jadi kalau kasih tahu pasien itu kayak bongkol jagung, Bu. Mungkin itu ya sudah mengarah ke feses keras. Tipe 4 sering dibilang kayak mirip apa nih tipe 4? Izin dokter, kayak sosis nggak dok itu? Sis, boleh. Ada lagi mau bilang kayak apa? Ada yang suka bilang kayak odol, ada yang suka bilang kayak pisang ya bentukannya. Tipe 5 ke bawah ini cair. Jadi kalau 6, 7 ini yang konsistensinya apa? 6, 7 ini. Cair, Dok. Nah, inilah konsistensi yang kita bilang pada Diare. Iya, pada Dok. ya. Diingat-ingat gambarnya, dihafal-hafal stulnya kalau mau mendeskripsikan suatu konsistensi feses, ya. Jadi konsistensi feses itu harus tahu kalian ada tipe-tipenya 1 sampai 7. Kita pakai namanya Bristol, ya. Oke, sudah tahu kalau kita ngomong diare berarti problem pada defekasi artinya ada peningkatan frekuensi dan perubahan konsistensi jadi cair atau lembek, ya. Oke, ini nggak terlalu jadi masalah ya mengenai insidensi dan sebagainya. Oke, berikutnya kita mau ngomong etiologi. Nah, siapa yang mau kasih pendapatnya? Penyebabnya apa? Matthew, Beta belum kasih absen ya? Ya, Alfa kan Alfa aja kan nih. Matthew, ada Matthew nggak? Ada Matthew? Matthew nggak ada ya? Ada. Mana Matthew? Kalau ngomong diare, kira-kira etiologinya apa Matthew? Gino, Kalau ngomong diare, kira-kira etiologinya apa? untuk etiologi diare biasanya bakteri ya dok. Oke, apalagi? Bisa bakteri, mungkin virus atau parasit. Apalagi? Infeksi seperti eh, makanan dok. Makanan maksudnya seperti apa? Eh,
seperti keracunan. Hmm, Saya mau panggil Enelia. Iya dok. Wah, apalagi yang mau ditambahkan Enelia? Tadi Matthew udah bilang infeksi virus, bakteri. Biasanya diare itu gara-gara fekal oral dok. Makanan Ya, yang terkontaminasi. itu metode kontaminasinya. Mm-mm. Penyebabnya apa? Itu metode penularannya, fekal oral. Parasit dok, bakteri, terus juga Mm-mm. makanan yang terkontaminasi atau makanan keracunan makanan. Lain lagi ada? Ada yang mau kasih pendapat lain? Kalau ngomong Alergi dokter. apa? Alergi dokter. Alergi, apalagi? Alergi, tadi infeksi, makanan, apalagi coba? Mungkin faktor psikologis, Dok. Psikologis, benar ya? Apalagi? Psikologis itu dibilang diare apa nanti? Sanitasi. Sanitasi yang buruk menyebabkan infeksi. Oke, apalagi? Faktor genetik dok. Oke, diare genetik. Nah, benar-benar luas. Apalagi? Diare genetik itu apa misalnya? Kalian tahu nggak ada kasus diare karena genetik? Benar ya? Ada lagi yang mau menyebutkan kira-kira etiologi diare? Oke, saya kelompokkan secara garis besar. Jadi diare itu nanti kita kasih tahu etiologi besarnya adalah satu kelompok infeksi, kemudian ada kelompok non-infeksi. Ini secara garis besar. Yang teman-temanmu bilang diare karena bakteri, virus, jamur. Itu nanti akan masuk ke dalam kelompok mana? Infeksi. Infeksi dok. Si yang non-infeksi masuk yang semua tadi. Pernah dengar diare kongenital? Tadi ada yang bilang genetik. Pernah dengar diare kongenital nggak? Belum, Dok. Loh, jadi diare itu ada kongenital. Ya, seperti yang temanmu bilang tadi. Faktor genetik. Kelainan nanti pada transport sodium, klorida, seperti itu ya. Jadi bisa. Diare apa lagi dok yang karena kongenital? Celiak. Pernah dengar celiac disease nggak? Belum. Itu juga bisa diare kronis. Itu juga pengaruh genetik celiac ya. Nanti dibaca boleh. Celiac itu dia pengaruhnya pada apa? Ada yang sudah pernah baca celiac belum? Dia diare kalau makan apa anak celiac? Ya kayaknya sama makanan juga. Gluten. Ya. Dan itu faktor genetik. Ya. Kemudian kalau di slide saya yang paling sering aja dulu. Kalau kongenital, celiac itu kasusnya ya jarang. Tapi kalian nice to know. Harus tahu bahwa ada kasus diare yang seperti itu. Yang non-infeksi lain yang sering kita jumpai apa? Yang saya tulis di sini ya. Satu yang paling sering apa? Toleransi laktosa. Kemudian kasus alergi. Alergi apa? Alergi apa yang biasanya paling sering dijumpai nanti pada kasus hari-hari? Ayo, alergi apa? Ada yang tahu? Nanti sehari-hari sering ketemu. Alergi susu dokter. Nah, susu apa biasanya? Yang sering kita konsumsi ya sebagai formula itu adalah susu sapi. Ya. Nah, di sini saya bilang alergi. Etiologi terbanyak adalah kasus infeksi. Jadi 80% nanti itu biasanya kasusnya kasus infeksi. Dan pada diare akut, paling banyak itu adalah virus. Dan virus terbanyak itu adalah rotavirus ya.
Dokter harus familiar dengan diare karena rotavirus. Ada yang sudah tahu belum? Perjalanan penyakit diare karena rotavirus. Ini yang paling sering nanti pada diare akut. Kalian jadi dokter umum harus tahu. Sehingga nanti kalau tata laksana diare akut seperti A, B, C, D, E, kalian mengerti kenapa. Ya. Ada yang tahu perjalanan penyakit rotavirus? Waduh, absennya Gamma. Mesti diperbesar chatnya. Kecil sekali. Nulija, peta. Nulija, sudah pernah baca belum? Perjalanan penyakit natural history-nya dari rotavirus. Atau teman-temannya yang lain boleh kasih tahu kalau pernah baca. Izin dokter, Oke, gimana? kalau mengenai rotavirus itu berarti dari virusnya, berarti ada kemungkinan itu dari fekal oral dokter. Dari mekanismenya secara fekal oral, Perjalanan penyakitnya seperti apa? Rotavirusnya nanti salah satu diare yang kalian jadi dokter nanti bakal sering kalian ketemu ya, makanya ditekankan di sini. Perjalanannya seperti apa rotavirus? Ada yang mau bantu yang lain? Izin dokter, Mm-mm. mungkin secara garis besar aja. Mm-mm. Jadi rotavirus tadi dia bakal masuk entah melewati itu fekal oral, masuk ke saluran pencernaan, masuk ke usus halus, lalu menginfeksi dari usus halus, lalu menginfeksi dari vili-vili yang ada di usus halus dan em, merusak dari motilitas dari usus halus tersebut untuk penyerapan dari makanan-makanan mungkin dokter, nutrisi dan cairan. Ya, ya, itu patogenesisnya ya. Jadi rotavirus itu menempel di ujung-ujung vili, ya, menempel. Dia hanya menempel. Ingat ya, rotavirus hanya menempel di ujung-ujung vili. Dia tidak invasif ke dalam, ya. Nanti akibatnya seperti itu tadi karena sifatnya toksin, kemudian menyebabkan diare, dan nanti dia juga karena dia menempel di pili nanti juga mengganggu produksi enzim laktase sehingga berikutnya nanti bisa terjadi gabungan dia kalau rotavirus itu seperti diare sekretorik campur osmotik. Nah, itu kan tadi patogenesis perjalanan penyakitnya, perjalanan sakit si pasien yang menderita rotavirus itu seperti apa? Perjalanan itu artinya dok, pasiennya gini-gini dulu, gini-gini, kemudian begini, diarenya akan begini, begini, ya, itu gitu tuh. Coba. Ada yang tahu nggak? Natural history-nya rotavirus. Ada yang sudah pernah baca? Izin menjawab dokter. Pertama kalau dari rotavirus ini biasanya habis anaknya tertular itu eh virusnya itu nggak langsung ada gejala gitu dokter. Kayak gejalanya tuh nggak ada gejala dulu tapi virusnya udah mulai di usus halus. Terus setelah itu masuk ke hari ketiga sampai hari ketujuh itu biasanya udah mulai timbul gejala kayak diarenya encer, bisa sering banget kayak 10 kali per hari, bisa sampai muntah juga, demam. Nah, terus biasanya karena udah eh, diarenya udah parah gitu, udah sampai kayak 10 kali per hari, biasanya paling parahnya lagi adalah dehidrasi, dokter. Terus setelah itu eh, habis fase akut biasanya ada masa pemulihan di mana itu nafsu makannya udah mulai pulih, terus diare muntahnya udah berkurang. Terus setelah itu tubuh membentuk kekebalan sendiri, dokter. Dari yang saya tahu itu, dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Melia. Ya, ada yang mau menambahkan atau ada yang
mau kasih pendapatnya lagi atau pernah membaca lagi tentang rotavirus? Jadi rotavirus itu biasanya perjalanannya khas, ya. Jadi anak rotavirus kan dia virus ya. Tadi saya bilang dia cuma nempel di villi, dia tidak invasif karena nanti ada beberapa diare yang sifatnya invasif. Jadi bakterinya masuk ke dalam. Itu namanya kalau kita bilang diare bakterial invasif. Kalau rotavirus dia cuma nempel di villi saja. Dok, perjalanannya seperti apa nanti gejala anaknya? Jadi biasanya dengan muntah itu khasnya rotavirus. Ya. Biasanya diawali dengan muntah. Muntahnya berapa lama? Biasanya muntahnya sekitar 1-2 hari. Jadi hati-hati tuh kalau pasien muntah, 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 ya. Hati-hati bisa-bisa besoknya atau lusanya terjadi apa? Terjadi apa? Diare. Jadi diarenya nggak harus dari hari pertama. Jadi simptom awal dia cenderung muntah dulu anak rotavirus. Dia bisa ada demam. Demamnya biasanya nggak terlalu tinggi kalau rotavirus. Jadi demamnya tidak terlalu tinggi, tidak seperti demam virus yang lain. Kalau virus saluran nafas misalnya, kan biasanya demamnya tinggi sampai 39, 40. Kalau rotavirus nggak, biasanya demam ringan pasiennya. Demam ringan, muntah-muntah, biasanya muntahnya reda diikuti dengan diare. Ya. Diarenya tipe seperti apa, Dok? Diarenya di awal-awal dia akan seperti diare sekretorik, cair, lebih banyak dari ya. Nanti kalau kalian belajar anamnesis biasanya kan akan dideskripsikan makroskop ya. Pasien BAB lebih dari 3 kali sehari atau 5 kali per hari dengan konsistensi cair lebih banyak dari ampas, ada darah atau lendir itu nanti kalian deskripsikan. Nah, kalau di retavirus makroskopisnya tidak ada darah, tidak ada lendir. Ya, karena sifatnya dia hanya nempel di villi, dia tidak invasif ke dalam, dia tidak merusak struktur mukosa, ya. Kemudian setelah diare, diarenya berapa lama, Dok? Dia sering sekitar 3 sampai 7 hari. Setelah itu perbaikan, nafsu makan baik, diarenya berhenti sendiri. Makanya nanti kita belajar di belakang mengenai tata laksana diare akut. Itu kalau kalian lihat WHO, dapat antibiotik nggak? Atau antibiotik statusnya gimana nanti kalau di tata laksana? Udah pernah ada yang baca tata laksana WHO? 5 pilar diare? Belum. Jadi antibiotik itu selektif ya. Kasus yang perjalanannya virus banget, tidak ada tanda-tanda sign bakteri, tidak perlu dapat antibiotik nanti ya. Dan kenapa cuma dikasih oralit saja? Yaitu tadi jawabannya, karena rotavirusnya hanya nempel saja di villi. Dan yang harus kalian tahu, epitel usus itu berganti setiap berapa hari? Jadi usus kita itu mengganti epitel baru setiap berapa hari? Ada yang tahu? Itu namanya proses Keisha, Adelvia. Epitel usus kita berganti setiap berapa hari, Keisha? Dan itu namanya proses apa? Apa, Kes? Izin dokter sekitar 4 sampai 5 hari dokter. Boleh, sekitar 3 sampai 5 hari. Prosesnya namanya proses apa, Kes? Penggantian Di sel usus itu disebut proses apa? Ada yang tahu nggak? Regenerasi bukan? Heeh. Regenerasi nama lainnya apa? Epithelial turnover, Dok. Boleh, boleh. Apalagi nama lainnya yang biasanya ditulis-tulis kalau di buku? Bergantinya itu apa namanya? Proses shedding ya. Jadi usus itu melakukan proses itu setiap 3-5 hari sekali. Makanya nanti kalau diarenya rotavirus, kita perlu kasih macam-macam nggak harusnya?
Kalau kita tahu alasannya seperti itu, Izati. Kalau kamu tahu mekanisme patogenesisnya seperti itu, kamu mau ngasih macam-macam nggak? Mau kasih antibiotik atau apa nggak? Dokter, karena bakal berganti 5 hari sekali. Ya, benar. Makanya juga kenapa diare itu akan selesai sekitar 3 sampai 7 hari ya. Kalau kita memahami bagaimana patogenesis suatu penyakit. Terus dok anaknya nggak diapa-apain dong. Tapi nanti kita bahas di belakang ya. Oke, secara garis besar penyebab diare ya ini infeksi dan non-infeksi. Yang paling kalian harus kuasai, kalian berkiprah sebagai dokter umum harus benar-benar tahu mengenai diare virus. Kalau yang lain-lainnya misalnya kalian berat. Nah, ini gampang juga nih kalau intoleransi laktosa. Sudah ada yang kenal belum? Bagaimana itu diare karena intoleransi laktosa? Atau bagaimana kita mencurigai seorang anak dengan intoleransi laktosa? Coba siapa yang mau kasih pendapat? Bagaimana kita mencurigai atau mikir anak ini intoleransi laktosa deh. Karena nanti kalau dia intoleransi laktosa, tata laksananya ada khusus kan? Yuk, siapa yang mau kasih tahu saya mengenai intoleransi laktosa? Kapan saya mencurigai seorang anak itu diare dengan intoleransi laktosa? Marsha Dila Putri. Iya dokter. Biasanya itu ada tanda-tanda gitu dok, habis setelah minum susu biasanya sekitar 30 menit itu ada diare, terus biasanya disertai mual dan muntah. Nabila Putri Ayu. Nadine Sakila. Rizwan. Nabil. Nggak ada semua orang yang 4, nggak ada ya. Bianca. Iya dok. Gimana Bianca? Dia diare saat minum susu dokter. Ada lagi yang lain yang mau kasih tahu saya? Nadine hadir dok. Mungkin tadi kalau intoleransi laktosa BAB-nya lebih cair, terus sedikit berbaunya lebih kayak Cair, asam, terus ada lagi yang lain? Imam Ropit. Bagaimana kamu mencurigai seorang anak dengan intoleransi laktosa, Imam? Izin dok, barangkali pertama kalau dari inspeksi perutnya kembung, kemudian karena dia kurangan laktase gitu kan, dok, ada terdapat fermentasi oleh bakteri mikrobiota usus. Kemudian kalau kita uji tinjanya barangkali bakal asem gitu dok, pH-nya. Itu sih dok. Ada lagi nggak tambahan, Imam? Udah ngerti ya kenapa dia kembung? Kenapa, Mam, dia kembung? Teman-temannya tahu nggak kenapa anak intoleransi laktosa itu kembung? Yang lain tahu nggak? Coba, Mam, jelaskan. Kenapa anak dengan laktos intoleran itu kembung? Barangkali karena tidak ada apa ya, kekurangan enzim dari yang mencerna laktosa atau laktase gitu kan dok, sehingga nanti yang atau yang mencerna si laktosa itu nanti mikrobiota usus gitu dok, sehingga kalau misalkan bakteri itu mencerna si laktosa maka hasil dari jadi terjadi proses fermentasi yang dimana terdapat gas di sana dokter. Kurang lebih seperti itu. Jadi harusnya kan tercerna dengan baik itu si laktosa oleh laktase. Pada kondisi enzim laktasenya
berkurang, contohnya tadi pada rotavirus, itu intoleransi laktosa sekunder, tapi ada intoleransi laktosa primer nanti. Intoleransi laktosa sekunder, contohnya post diare gini, ya post diare, bilinya rusak, produksi enzim laktase berkurang, sehingga laktosa tidak tercerna dengan baik. Laktosa itu harusnya tercerna dengan baik. Kalau dia tidak tercerna dengan baik sampai di kolon, dia akan terjadi apa? Fermentasi oleh bakteri-bakteri kolon. Kalau terjadi fermentasi oleh bakteri kolon, hasil akhirnya itu akan menghasilkan gas. Makanya pasiennya kalau intoleransi laktosa perutnya nanti kita lihat kembung. Kalau fermentasi, akibat dari fermentasi namanya fermentasi karbohidrat, pasti nanti menghasilkan asam ya, sehingga pesesnya nanti akan asam. Ada satu lagi yang belum disebutkan. Nanti tinjanya nya bau asam, perutnya kembung. Ada satu lagi khasnya apa? Ada yang mau tambahin lagi? Jadi udah kita sebut-sebut. Oh, PPT-nya tidak bergerak ya, memang belum bergerak. PPT-nya memang masih di sini. Belum. Tuh. Gimana? Apa lagi selain tadi? Sudah disebutkan, kita mencurigai seorang anak diare dengan intoleransi laktosa kalau satu ada kembung. Kedua, tinjanya bau asam. Ketiga, apa lagi yang khas? Izin dok, sepertinya ingin dok. Oke, flatulence. Apa lagi? Ada satu lagi. Karena kembung, dia flatulence. Lebih sering buang angin. Apa lagi? Ada satu lagi nih pemeriksaan objektif yang bisa kamu lihat. Sakit perut kali dok. Bisa, intoleransi laktosa bisa menimbulkan sakit perut, bisa. Ada satu lagi yang khas. Anak laktos intoleran karena kembung itu pasti nggak nyaman perutnya, nyeri emang. Belum nyeri, nggak enak. Ada satu lagi yang lain, apalagi? Satu lagi pemeriksaan objektif. Izin dokter, perut terasa penuh dokter. Eh, karena kembungnya, ini kita lihat objektif pada PF. Apalagi coba, kembung, perut terasa penuh. Mual muntah, dokter. Bukan, ini PF objektif. Izin dokter, ruam merah atau Ya, munculnya ruam-ruam di bagian anus itu dok, nama karena medisnya. asamnya. Benar, Nama medis. nama medisnya apa? Istilah medisnya apa? Terminologi medisnya apa itu? Kalian kalau tulis anamnesis nanti mau ujian atau ya untuk kalian nanti buat medical record itu harus tertulis pada PF apa yang kalian temukan. Dengan begitu kalian punya reason kenapa nanti kalian tata laksana dia sebagai laktos intoleran. Apa namanya? Ada yang tahu? Apa sih? Dermatitis. Bukan. Apa? Ada yang tahu? Udah benar bahwa Dokter, eritema natum bukan dokter? kita mana tuh? Ya. Jadi pantatnya merah. Merah udah dijelasin tadi sama Siti. Merahnya karena fesesnya tadi kenapa? Asam Feses dok. asam. Pup asam terus mengiritasi nanti. Sehingga kita lihat pantatnya merah. Jadi nanti kalau anak diare hari keberapa, diarenya jor-joran, kemudian kalian lihat anak ini kembung, bloating, platus, kemudian pas periksa bokongnya ada eritema natum. Nah, di situ boleh kita curigai anak ini dengan laktos intoleran dan ada tempat buat kasih susu yang free laktos. Jadi jangan semua-semua diare nanti kamu kasih free laktos. Ya, setuju? Setuju. Oke, kita lanjut lagi. Teologi sudah garis besar seperti itu. Kemudian kita mendiagnosis diare. Bentuk klinis. Oke, saya menggambar apa ini? Ini apa? 14 hari ini apa? Diagnosis diare sudah ya, tahu. Tapi diare itu kan nggak bisa diare aja.
Ini saya membuat garis potong, cut off 14 hari. Saya mau menyatakan apa ini? Akut atau Izin dokter kronis, Dok. untuk akut kronis dari diare. Saya mau menyatakan terminologi kronis. Jadi cut off-nya adalah 14 hari. Ya, kepotong situ. Akut saya potong di 7 hari. Kenapa? Karena seharusnya ini nggak sih, Dok, regenerasi tadi dari epitel usus. Jadi seharusnya udah Kemudian, sembuh. Tapi kalau belum sembuh berarti masih ada bakteri di situ. Jadi jadinya subakut. Oh, oke, prolog. Jadi, seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa diare itu kalau virus 90% akan selesai di bawah di bawah di bawah 7 hari, Dok. di bawah di bawah 7 hari, ya. Tapi kalau kita mau bilang terminologi akut yang benar itu tetap aja sampai cut off-nya adalah 14 hari. Hanya saja mayoritas akut selesai di 7 hari. Kalau anak sudah mulai diare di atas 7 hari, ini kita sudah masuk ke lampu Nih, lampu kuning. Artinya sudah harus hati. Kita sudah boleh membuat terminologi baru, prolong diare. Semua akan ngerti, diarenya mulai melanjut. Ya, kita mulai hati-hati bahwa ini mungkin bukan virus. Karena mayoritas virus selesai di bawah 7 hari. Harus hati-hati. Jangan-jangan kita mau berpindah ke sini. Ya, jangan-jangan anaknya mau jadi diare kronis atau persisten. Karena mayoritas diare akut itu harusnya selesai di bawah 7 hari. Tapi dok, boleh nggak diare akut itu selesai di bawah 14 hari? Boleh. Tapi ketika sudah di atas 7 hari, kita mulai harus hati. Tidak boleh berpikir santai saja bahwa ini virus murni gitu. Di sini itu kalau seandainya kamu nanti kerja, sudah berhadapan dengan prolong diare, itu sudah boleh cek feses. Cek apa? Udah saya sebut. Hisam, mau cek apa Hisam? Cek feses, Dok. Ya, mau ngapain lagi Hisam kalau udah masuk 7 hari? Ya, sudah boleh kamu cek feses rutin. Karena kalau pada diare akut murni, karena virus, itu kita tidak rutin ngecek feses, nggak, nggak rutin kita untuk cek sampel feses ya. Tapi kalau kamu sudah mulai prolong, di sini kamu sudah ada tempat buat cek feses rutin, buat kultur tinja, sudah ada tempat ya. Karena hati-hati, mungkin mau jadi kronis atau persisten. Sekarang saya mau tanya Zaki. Iya, Zaki, dokter. kalau merah saya tulis apa? Diarenya diare apa? Kronis, Dok. Kronis saja? Yang saya label 14 hari, saya term sebagai diare apa? Tinggal baca aja Zaki. Persisten, dokter. Izin, dokter, untuk ininya, dokter. Apa namanya? Share Kritis, screen-nya ke awal lagi, dokter, tadi. Jadi nggak kelihatan. Ya, kronis atau persisten, dokter. kronis, garing persisten. Kenapa saya buat seperti ini? Tahu nggak Zaki? Ini sama saja, sama dengan sama atau gimana? Itu atau, dokter. Jadi hampir sama aja atau. Hampir sama saja. Ada yang mau kasih pendapat lain? Ini sama saja atau berbeda? Ini sama saja atau berbeda? Saya mau tanya Baihaqi Nur Amin. Ya dokter, Persisten itu sama saja atau berbeda?
Tuh, di atas 14 hari. Mungkin masih masih bisa sama aja dokter. Soalnya udah di atas yang kuning dokter. Ada yang mau kasih pendapat lain? Izin dokter, ini cuma sama dokter tapi durasinya dokter berbeda dokter mungkin. Kalau persisten itu berlangsung lebih dari 14 hari atau 2 minggu. Tapi kurang dari 4 minggu dokter kalau persisten. Tapi kalau kronis itu berlangsung lebih dari 4 minggu dokter. Oke, ada lagi yang mau kasih pendapat lain? Izin Ada lagi? menjawab, dokter. Untuk kronis sama persisten, kalau kronis itu dia di atas 2 minggu seperti yang terlihat di sini, yaitu di atas 14 hari. Sedangkan kalau persisten itu fasenya itu berlangsung tanpa henti, jadi ada tanpa jeda, dia berlangsung terus-menerus begitu, dokter. Oke, ya. Jadi kalau kita pakai term kronis, itu kita berkaitan dengan etiologi garis besar tadi yang kita sebutkan di awal, bahwa diare itu secara garis besar, rumah besarnya etiologinya adalah infeksi dan non-infeksi, ya. Diare kronis, kalau kita ngomong diare kronis atau persisten, cut off-nya sama-sama di atas 14 hari. Bedanya, kalau kita memikirkan ini suatu diare karena non-infeksi, kita akan sebut termnya adalah diare kronis. Tapi kalau kita pikirkan ini suatu diare infeksi di atas 14 hari, terminologi yang kita pakai adalah diare persisten. Ya? Oke, batas ini paham ya? Jadi setelah diagnosis diare, itu nggak boleh diare tunggal saja kalau kamu buat diagnosis diare. Tadi sudah tahu batasan diare, kemudian bentuk klinisnya. Ada diare itu diare akut, ada diare itu diare prolong, ada diare itu ada diare kronis, ada diare persisten. Ya, oke. Berikutnya kalau kita mau buat diagnosis diare, kita harus menentukan apa? Status hidrasi. Kalau anak diare ada berapa status hidrasinya? Hentriza. Ada berapa status hidrasi diare? Kan tadi sudah ya, misalnya kita berhadapan dengan diare akut, nanti diagnosismu. Kamu buat diagnosis tuh jadi dokter umum nanti. Anak ini diarenya, frekuensinya BAB 5 kali, konsistensi lemak. Oh ini saya konsistensi lembek. Saya berhadapan dengan diare. Diarenya baru 3 hari. Oh pasien saya adalah pasien diare akut. Kemudian menentukan berikutnya harus masuk dalam terminologi diagnosis adalah status hidrasi. Ada berapa status hidrasi diare? Ada yang sudah pernah baca? Alifah? Ada yang sudah 3 pernah mungkin dok. Ada Nah, tanpa dehidrasi ringan atau dehidrasi ringan sampai sedang dan dehidrasi berat dok. ya benar ya. Jadi satu tanpa dehidrasi, kedua ada dehidrasi ringan sedang, dan yang ketiga adalah dehidrasi berat. Saya sudah buat note di bawahnya. Kalau tanpa dehidrasi bukan berarti si anak tidak kehilangan cairan. Jadi si pasien tetap kehilangan cairan, tapi jumlah cairan yang hilang itu di bawah 5% dari berat badan. Kalau dehidrasi ringan sedang, pasiennya kehilangan cairan sekitar 5-10% dari berat badan. Kalau dehidrasi berat, pasiennya kehilangan cairan 10-15% dari berat badan. Ada yang ngerti nggak ini? Ngerti nggak? Nanti kita buat simulasinya. Ya. Jadi misal, anak 10 kilo, diarenya 10 kali. Tidak dapat penggantian cairan apapun. Kira-kira dia, kalau kamu periksa datang ke kamu, kehilangan cairan yang mana dia? Dehidrasi yang mana dia? Status hidrasinya. Nggak diganti oralit sama sekali sama si ibu misalnya. Berat badannya cuma 10 kilo. Ada yang tahu? Saya PR-in dulu. Saya lewatin dulu ya. Oke, dalam menentukan status dehidrasi, apa yang harus kamu perhatikan ya? Dalam menentukan status hidrasi itu banyak sekali sebenarnya item yang bisa kita nilai.
Tapi WHO menyederhanakan penilaian kita. Jadi kita cukup menilai satu keadaan umum. Yang kedua, pasiennya mau minum atau tidak. Ketiga, bagaimana keadaan matanya, cekung atau tidak. Yang keempat, cubitan kulit perut. Ada yang mau deskripsiin ke saya, balik ke sini. Bagaimanakah keadaan umum, bagaimana tentang minum, bagaimana tentang mata cekung, bagaimana tentang cubitan kulit perut pada ketiga kondisi ini. Kalau kalian ketemu pasien, dok, kalau tanpa dehidrasi berarti nanti anaknya seperti ini. Kalau dehidrasi berat seperti ini. Yuk, siapa yang mau kasih tahu? Izin Raf. dokter. Boleh. Siapa? Givari. Yuk. Oke, untuk diare tanpa dehidrasi itu kan keadaan umumnya mungkin Mas dia masih bisa terlihat normal, nggak rewel, terus aktivitasnya juga masih seperti biasa juga. Terus dia masih masih mau makan dan minum juga seperti biasa karena diare yang tidak berat atau tanpa dehidrasi tadi. Kalau diare dengan dehidrasi ringan atau sedang, dia biasanya udah rewel, terus gelisah, matanya juga sedikit cekung, terus rasa haus ada dan bila dicubit abdomennya itu turgor kulitnya lambat karena udah ada dehidrasi ringan sampai sedang. Lalu untuk dehidrasi berat, dia lemas, lesu, terus haus terus. Lalu kalau misalnya kita cubit di abdomennya, turgor kulitnya sangat lambat, gitu. Dia bakal untuk kembalinya sangat lambat. Mungkin begitu. Ya. Mayoritas sudah benar, kecuali tadi saya koreksi sedikit kalau yang dehidrasi berat, anaknya sudah nggak mau minum. Yang tampak sangat kehausan itu pada dehidrasi ringan, sedang. Anaknya rewel, mau minum terus. Hati-hati ya. Kalau kamu punya keponakan, nanti lagi diare, kerjaannya minta minum terus kayak haus banget. Hati-hati, itu adalah tanda tanda dehidrasi. Anaknya rengeng nangis terus. Nah, itu masih tanda dehidrasi ringan sedang. Tapi hati-hati tuh nanti entah keponakanmu, entah nanti pasienmu, diare datang ke kamu gak ada kerjaannya kayak orang mau tidur ya. Letargi, dikasih minum udah nggak mau lagi. Hati-hati, itu mungkin pasiennya pasien dehidrasi Berat. berat. Ya, gampang nggak menentukan status hidrasi? Gampang nggak? Gampang. Mudah ya. Cuman 4 ini, walaupun ada beberapa yang lain dari nadi dan lain-lain. Oke, bagaimana dok tata laksana diare? Ini saya ambil adalah tata laksana diare akut. Ya, jadi ada 5 pilar. Ini dokter umum kompetensinya sampai 4 nanti. Kalian harus bisa tata laksana sampai akhir. Yang pertama adalah terapi cairan. Kemudian pemberian zinc. Kemudian masalah makan. Antibiotika hanya kita berikan selektif pada kasus-kasus tertentu. Kemudian yang tidak kalah penting nanti adalah poin edukasi. Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, ini terapi cairan rencana terapi A. Kita berikan pada kasus yang apa? Tanpa dehidrasi. Ya, tanpa dehidrasi. Ada yang mau menjelaskan ke saya? Ini kalau tidak kontak langsung saya nggak bisa gambar-gambar. Biasanya saya menggambar. Ada yang mau menjelaskan tentang tata laksana cairan anak diare tanpa dehidrasi? Saya tidak bisa. Bentar, saya share. Kalian tampaknya masih PPT nggak? Atau Iya, dokter BBT. bisa lihat semua ininya? Iya, terapi cairan, dokter. Kalau mau milih kita share desktop itu gimana ya? Saya lupa. Soalnya kalian nggak ngerti kalau nggak dikasih ini nanti coret-coretan.
Oke, ada yang mau menjelaskan nggak? Siapa atas mana? Yang kalian lihat sekarang apa? Masih yang rencana PT dokter. terapi A ya? Iya. Iya dokter. Mau saya jelaskan ke kalian, terapi cairan pada dehidrasi itu konsep pada diare itu konsepnya adalah satu kita mengganti cairan yang hilang. Namanya apa? Previous water loss. Kemudian cairan yang masih berlangsung hilangnya. Namanya ongoing water loss. Kemudian kita memberikan kebutuhan cairan maintenance ya. Pada rencana terapi A, pasien kita tidak dehidrasi. Setuju nggak? Pasien kita nggak dehidrasi, berarti kita tidak perlu memberikan cairan rehidrasi. Kita hanya memberikan cairan untuk mengganti setiap kehilangan buang air besar yang terjadi. Sehingga kita akan kasih oralit. Ini kalau kalian lihat di WHO, dia bilang di bawah 1 tahun kasihlah sekitar 50 sampai 100. 5 tahun kasih 100 sampai 200 mili setiap dia diare. Atau ada hitungan kasarnya, kita bisa kasih oralit itu sekitar 10 sampai 20 mili per kilo setiap pasien itu buang air besar. Ya, sampai sini paham untuk terapi cairan A? Paham nggak? Mengerti? Ada yang nggak mengerti? Jadi kalau anak tanpa dehidrasi kita kasih apa untuk terapi cairannya? Saya recall apa yang saya kasih tahu. Mendengar atau tidak? Andrea, kasih apa? Oralit dok. Oke, perlu direhidrasi nggak? Gak perlu dok. Oke, mendengar berarti. Oke, sekarang rencana terapi B. Rencana terapi B berarti ini pada pasien dengan dehidrasi ringan sedang, ya. Pada pasien dengan dehidrasi ringan sedang, berarti kita harus mengganti cairan yang hilang. Kita lakukan proses rehidrasi. Berapa banyak yang kita kasih? Kita kasih 75 mili per kilo per 3 jam. Ya. Nanti setiap dia diare masih tetap kita ganti dengan orali tadi. Nah, ASI ini adalah memberi kebutuhan normalnya dia. Jadi dia bisa nyusu, minum, makan seperti biasa. Nggak ada istilahnya diare itu dipuasakan. Ya, ASI lanjutkan makan minum seperti biasa. 3 jam setelah kita rehidrasi, kita nilai ulang status hidrasi. Ya. Nah, ini kurang lebih cara memberikan rehidrasi per oral. Ada yang mau menjelaskan ke saya bagaimana cara memberikan oralit, membuat oralit dulu? Ada yang mau volunteer menjelaskan bagaimana cara membuat oralit dan memberikan oralit pada anak diare? Ini ilmu penting kalian ya nanti. Kalian kerja di puskes, kalian lini pertamanya nanti pada saat isip. Ada yang mau menjelaskan? Siapa yang mau memberitahu teman-temannya? Salsabila? Salsabila. Izin menjawab. Mungkin kalau oralnya itu dikasih air matang di sendok, lalu diberi garam atau gula. Ada yang lain? Raihani, jelaskan bagaimana membuat oralit, kemudian memberikan 158 ini nanti jadi tulang punggung pertama pasien-pasien yang begini nanti di puskes. Jangan sampai sebagai dokter umumnya waktu isip nggak tahu cara buat oralit, bagaimana menjelaskan ke pasien bagaimana cara memberikan oralit. Ada yang udah tahu belum? Ada yang mau volunteer saja? Sukarela? Siapa tahu sudah pernah membaca bagaimana cara membuat oralit? Jadi oralit tadi tuh caranya kita
cairannya itu mengandung garam dan gula. Terusnya diminumnya saat diare, terus juga pada saat dehidrasi ringan ataupun sedang. Terus Oralit itu kan diberikannya sesuai usia. Kalau misalnya kurang dari 2 tahun, dia 50 sampai 100 mili tiap BAB-nya cair, sama 2 sampai 10 tahun di 100 sampai 200 mili di BAB-nya cair. Kasih, Dok. Sih. Oke. Ada lagi yang mau kasih bagaimana cara membuat oralit? Nanti ini masuk dalam bagian edukasimu ketika ketemu pasien diare. Harus masuk ya, 158. Nanti saya tahunya kalau ketemu pasien diare wajib masuk dalam poin edukasi. Karena orang tua itu belum tentu tahu bagaimana cara membuat oralit dan memberikan ke anaknya. Saya tanya satu lagi, Anata, Blessy, gimana? Ya, untuk cara pemberian oralit itu dengan eh, kalau yang saya pernah baca itu sama kayak yang Enauli tadi dok di bahan yang kita butuhkan itu eh, air matang, eh, teh gula-gula gitu sama garam dapur. Terus direbus dan dicampur rata dan diperiksa oralitnya apakah rasanya bagaimana, pokoknya disesuaikan. Kemudian disimpan gitu dokter, lalu diberikan kepada anak-anak. Biasanya kalau yang saya baca, kalau misalnya anak-anaknya em, menolak oralit itu biasanya dikasih eh, campuran kayak jus atau sesuatu eh, yang bisa bikin anaknya eh, suka gitu dok dengan rasanya. Terima kasih dokter. Hmm. Saya kasih satu kesempatan lagi kalau ada yang mau sebelum saya jelaskan. Mau ada yang memberikan jawabannya? Oke, 158. Saya pesanin ini pesannya penting ya. Saya harap mendengar. Bagaimana cara membuat oralit? Cara membuat oralit mungkin Hmm. pertama-tama dari resepnya dulu dokter ya. Dari resepnya air matang, pastikan pakai air matang, terus pakai eh, gula pasir sama pakai garam dapur. Nah, resepnya itu untuk 1 liter air matang kita pakai 6 sendok teh gula pasir sama setengah eh, sendok teh garam dapur. Nanti kita rebus dulu airnya matang itu, terus kita larutin gula pasir tadi 6 sendok sama tel atau ya sendok teh garam dapur lagi setengah aja gitu buat di rumah. Baru pemberiannya itu pada saat BAB saja Kak. Pemberian setelah BAB kita ganti cairannya, setelah BAB itu kita kasih oralit yang sudah kita buat tadi dokter. Oke, ya, saya ulang ya. Saya recall namanya biar pasang telinganya dan karena ini calon-calon eh, penjaga lini terdepan puskesmas nanti kalau isip ya. Saya panggil ya biar mendengar. Dian, Andrea, Rajwa, Rahmiani, Felicia, Anis, Agnes ya, mewakili semua layar. Jadi kalau membuat oralit, sudah tahu ada bubuk saset oralit yang bungkus? Tahu? Tahu. Jadi di masa sekarang kita tidak boleh lagi membuat oralit secara Manual. ya. Harus diingat, nanti tidak boleh mengedukasi orang tuanya untuk membuat oralit secara manual lagi. Jadi cara membuat oralit harus resepin aja tuh. Karena oralit ini gampang dicari sekarang, ada di semua apotik, puskesmu pasti punya, bukan barang mahal. Ya.
Apa yang harus disiapkan? Air matang. Udah benar tadi. Siapkan air matang. Berapa banyak? 200 mili, Dok. 200 mili, dokter. Pertanyaan saya, supaya anaknya gampang menghabiskan, boleh nggak saya larutkan dalam 50 mili? Biar semuanya mendengar ini. Boleh nggak saya larutkan dalam 50 mili? Supaya anaknya langsung habis saja tuh satu saset oralitnya. Coba, raise hand. Yang boleh. Angkat tangannya yang boleh. Mau angkat tangan langsung boleh. Angkat tangannya yang boleh dilarutkan 200 mili. Misalnya saya mau larutin 50 atau 75 saja, Dok. Supaya bisa menghabiskan satu saset oralitnya. Boleh angkat tangan sekarang. Saya tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yang tidak boleh dilarutkan dalam 50, 75, atau 100 angkat tangan. Iqbal, Iqdal nggak boleh, Gifari nggak boleh, Aisyah nggak boleh, Kemas nggak boleh, Akbar nggak boleh, Sheila nggak boleh, Salma nggak boleh, Jessica nggak boleh, Ramadhani nggak boleh. Ada yang tahu alasannya kenapa nggak boleh? Jawabannya benar tidak boleh. Ya, ada yang tahu alasannya kenapa. Jadi penting dan krusial buat kalian tahu cara melarutkan oralit yang benar. Pertanyaan saya, dok kenapa nggak boleh? Kan 50 mili anak dok. Langsung habis saja nanti anaknya. Setuju nggak? Tapi nggak boleh. Jawabannya benar, tidak boleh. Jadi harus siapkan 1 gelas air. Airnya harus 200 mili. Oralitnya di atas. Jadi tidak boleh oralit duluan di bawah. Baru air. Jadi kamu siapin air dulu, baru oralitnya kamu masukkan dari atas. Baru diaduk. Dan kenapa harus 200 mili? Kenapa Dokter Soma nggak kasih saya melarutkan 50 mili saja? Cepat habis kok, Dok. Kenapa? Izin, Dok, mungkin karena pengaruh konsen air sebagai larutan sebagai pelarut dan juga larutan oralit tersebut akan menjadi tidak seimbang sehingga osmolaritasnya terganggu, Dok, pada saat kita hendak rehidrasi pasien. Benar. Ya, itu jawabannya. Ya. Jadi oralit itu sudah ada komposisinya yang benar. Nanti ketika kamu larutkan dalam 200 mili air akan terbentuk osmolaritasnya berapa. Kalau kamu larutkan lebih tinggi, kamu memberikan oralit yang hiperosmolar dan itu berbahaya. Bisa menyebabkan dehidrasi hipertonik. Ya, diingat-ingat ya, tidak boleh melarutkan oralit ya. Nanti natriumnya sekian kalau saya larutkan dalam 200 mili 75. Kaliumnya 10. Sitratnya sekian, glukosanya sekian. Itu sudah dihitung komposisinya. Jadi nggak boleh. Nanti kalau kamu larutkan dalam 50 yang harusnya osmolaritasnya 240 sekian, itu jadi 300-an lebih. Kamu sama kayak ngasih apa Pokari gitu ya. Satu lagi anak diare nggak boleh kalian kasih Pokari ya. Itu sering pada prakteknya karena Pokari itu cairan yang hiperosmolar. Nanti belajar lagi dok kenapa memangnya tidak boleh memberikan diare cairan hiperosmolar pada anak dehidrasi ya. Kira-kira kenapa nggak boleh memberikan cairan hiperosmolar? Nanti kalian baca tentang dehidrasi hipertonik. Ya, itu penting. Saya pesan penting 158 harus tahu. Sekarang kan sudah tahu ya. Nanti bagian dari edukasi, Bu, saya resepkan oralit 6 saset. Nanti Ibu siapkan air matang 200 mili, oralitnya buka, 1 bungkus dituangin aduh. Anak Ibu 10 kilo. Setiap dedek diare kasih 100 mili ya, Bu. Cara ngasihnya gimana, Dok? Glegek-glegek minum langsung. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak 100 ml itu habis dalam 5 menit kayak dia minum susu, boleh nggak Rafa, Dieva, Alia? Boleh nggak? Nggak boleh, ya. Jadi memberikan oralit itu sedikit-sedikit. Kalau WHO malahan suruh pakai sendok.
sesendok, tapi repot ya buat ibu-ibunya ya. Jadi boleh kasih seteguk tapi terus ya. Kalau kamu kasih gelegek-gelegek langsung habis segitu, kenapa dok emangnya? Muntah biasanya. Ya. Jadi atas keluar, bawah keluar. Ya. Oke, udah jelas ya cara memberikan oralit itu yang paling penting. Kalau zinc sih gampang ya, kasih air 1 sendok, larutin langsung diminum ya. Oralit ini banyak yang tidak tahu, tapi kalian nanti jadi dokter umum tidak tahu bagaimana cara melarutkan oralit, berapa banyak oralit yang harus diberikan, dan bagaimana cara memberikan ya. Saya titip nanti kalau isip 1 tahun di puskesmas, jangan sampai pasiennya tidak diedukasi. Kalau doktermu di tempatmu tinggal situ dokter tuan lama sekian lama yang lalu misalnya, kamu boleh kasih tahu dok, nggak boleh kayaknya ya dok, dilarutin lebih sedikit ya dok, gitu misalnya. Ya, oke. Berikutnya kita masuk PC. Rencana terapi C ini berarti pada anak dengan dehidrasi berat ya. Pada anak dengan dehidrasi berat, merehidrasinya tidak per oral. Nanti kita di sini ada tempat buat kita berikan cairan secara intravena. Berapa banyak yang mau diberikan? Sudah saya tulis tuh di PPT. Totalnya adalah 100 mili. 30 mili kita kasih pertama, untuk anak di bawah 1 tahun kita kasih selama 1 jam, untuk anak di atas 1 tahun kita kasih selama setengah jam. 70 mili berikutnya untuk anak di bawah 1 tahun kita kasih selama 5 jam, untuk anak di atas 1 tahun kita kasih selama 2,5 jam ya. Ada yang tahu alasannya kenapa dibagi 30-70 dan kenapa 100 mili merehidrasinya? Ada yang tahu nggak? Kenapa WHO menetapkan angka 100 mili? Ada yang mau jawab? Ada yang mau bantu saya? Kira-kira kenapa angkanya 100 mili? Cairan yang harus digantikan. Rachel? Rachel? Keira? Cleo? Ada yang mau bantu? Ada yang punya insight? Kira-kira kenapa ya WHO memunculkan angka 100 untuk mengganti cairan yang hilang? Jawabannya di mana tadi? Saya kasih tahu. Karena untuk menggantikan sesuai dengan jumlah cairan tubuh yang hilangnya, dok, dari total berat badannya. Benar. Berapa Cleo yang hilang kalau dehidrasi berat Cleo? Kalau dehidrasi berat tuh tadi sekitar 10-15% dari total berat badan, dok. Oke, berarti berapa mili per kilo Cleo sekitaran? Kalau range-nya berarti. Range-nya itu sekitar 100 sampai dengan 150 mili per kilo jadinya, dok. Jawabannya WHO ambil batas, 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 Batas bawahnya, dok. atas bawah. Kalau tadi ringan sedang bisa dijawab juga nggak Cleo? WHO suruh kita ganti 75. Kenapa? Sama juga, dok, dia yang sesuai dengan jumlah cairan yang hilangnya, dok. Kan hilangnya 5-10%. WHO ambil nilai Nilai tengahnya, dok. di tengah. Pinter, sudah. Yang lain mendengar, yang lain mengerti? Jadi angka-angka yang dikeluarkan WHO itu bukan angka simsalabim ya, bukan angka yang muncul-munculan tanpa teori. Kan di depan tadi saya sudah tulis, kalau tanpa dehidrasi dia hilang di bawah 5%, ringan sedang 5-10, berat 10-15%. Sehingga WHO menggantikan segini. Kalau kalian mengerti konsep ini, mau nanti puluhan tahun jadi dokter umum akan mengerti, tidak menghafal. Kalau menghafal, lu, lu, lupa. Ya. Angkanya ini bisa aja selebihnya dihafal. Jadi selama merehidrasi, WHO suruh di awal-awal kita cek anak 15-30 menit, yang dicek adalah nadi ya. Tanda dehidrasi itu baru dicek setelah semua cairan masuk. Kenapa sih WHO suruh cek nadi duluan? Kenapa tanda dehidrasinya di luar? Di belakang.
Kenapa? Kenapa? Jadi di awal itu cairan yang diberikan 30 mili itu ditujukan untuk mengisi cairan intra intravena. Makanya yang kamu pantau adalah nadi, ya. Berikutnya dari intravena akan berpindah ke intersisil. Saat mengisi intersisil, selesai mengisi intersisil, baru kamu baca status hidrasinya. Jadi mata cekung, turgor, kembali lambat. Itu akibat kekurangan cairan di inter intersisial. Karena via Zoom ya, biasanya enggak akan lebih mengerti. Jadi awal-awal 30 ini buat ngisi intravena dulu. Intravena butuh waktu pindah ke intersisil. Makanya 70 mili berikutnya diberikan lebih lambat. Ya. Oke, zinc. Zinc ini juga penting ya. Pada diare akut kita berikan zinc, anak di bawah 6 bulan kita kasih 10 mg per kilo, di atas itu kita kasih 20 mg per kali. Tujuannya adalah kita memperbaiki kembali struktur mukosa usus yang rusak, ya. Oke, ini dosis zinc kita berikan selama 10 hari, ya. Makan minum seperti biasa. Tadi diet bebas laktosa sudah saya bahas, ya. Jadi anak diare makan minum seperti biasa, butuh ganti susu atas indikasi yang seperti tadi kita bahas di depan, ya. Antibiotika selektif. Jadi tidak semua kasus kita kasih antibiotika. Kapan dok ada pintu masuknya? Kalau gambarannya kolera. Kolera itu biasanya kayak cair, kayak cucian beras, tapi udah jarang ya. Disentri kalau ada darah lendir. Kalau kita periksa pesesnya, ada leukosit tinja lebih dari 10 lapangan pandang besar. Diarenya udah mulai prolong, hati-hati. Mungkin kita perlu. Atau anak-anak dengan bayi di bawah 3 bulan harus hati-hati. Karena biasanya bukan diare virus ya. Oke, ini nih belum pernah praktek pasti kalian. Nanti pada prakteknya akan sering ketemu kasus ini. Boleh kasih Colenpectin nggak dok? Boleh kasih Loperamid nggak dok? Boleh nggak? Jawabannya kayak jelas ya. Tidak, tidak boleh. Pertanyaannya kenapa? Nanti itu kalian nanti intensif di mana desa mana misalnya. Bidan-bidan sering kasih Colenpectin. Kasih lagi Loperamid. Tapi itu tidak boleh. Kalau nanti kalian jadi dokter umum, itu tidak boleh diberikan. Ya, Colenpectin itu sifatnya kayak pengental. Kesannya aja diarenya kental, tapi proses keluar dari dalam ususnya itu masih terjadi. Kita jadi nggak bisa menilai. Pasien itu bisa jatuh ke status dehidrasi berat dan kita nggak tahu. Karena kalau tanya ibunya, udah nggak diare lagi dok, udah kental. Padahal karena kamu kentalkan saja, tapi proses itu masih berlangsung. Ya, kalau loperamid dia memperlambat gerakan usus. Malahan nanti akan menyebabkan tumbuh bakteri. Yang tadinya diare virus biasa selesai 37 hari jadi diare bakteri. Jadi diare bakteri perjalanan penyakitnya akan semakin panjang. Ya, maka nggak boleh memberikan dua regimen ini. Nanti ada diare yang boleh dikasih loperamid, diare pada ileostomi. Ya, nanti itu kasusnya berbeda lagi. Oke. Edukasi. Apa yang mau saya edukasi? Bagaimana minuman yang diberi, cuci tangan, tutup makanan, menyiapkan makanan dengan baik, ya. Pup di toilet, udah jarang lah ya, kecuali mungkin di perdesaan. Kalau di perkotaan rata-rata sudah di toilet, ya. Termasuk nanti tadi adalah yang masuk dalam edukasi selain 5F ini, kita edukasi. Bagaimana cara memberikan oralit nanti? Bagaimana cara melarutkan zinc? Nah, edukasi yang paling penting adalah kapan si pasien itu balik lagi ke kamu sebagai dokter. Jadi jangan mulangin pasien tapi nggak ada edukasi lanjutan. Kata dokter Imam Ropit, saya boleh pulang. Udah dibekalin oralit 6. Imam Ropit nggak ngomong apa-apa dokter itu. Terus anaknya di rumah demam tinggi, ada darah lendir. Muntah nggak stop-stop. 3 hari nggak baik-baik.
Kata dokter aman-aman saja anak saya. Tuh, ya. Jadi ketika memulangkan pasien, boleh meyakinkan ibu, tapi harus tetap dikasih tanda bahaya. Kapan dia harus pulang ke kita? Ya, itu masuk dalam edukasi. Ini masuk dalam poin edukasi. Kalau kalian ujian nanti ini masuk yang kayak gini. Ya pasti akan saya tanyakan ya. Kemudian edukasi terakhir yang paling penting adalah melengkapi imunisasi. Karena beberapa penyakit itu berkaitan dengan diare. Campaknya dilengkapin. Kalau orang tuanya ada ini rotavirusnya dilengkapin. Ya kan ada imunisasi rotavirus itu ada ya. Oke. Selesai. Pas setengah 3. Ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan sebelum selesai benar. Ada yang mau bertanya? Sudah lebih mengerti mengenai diare? Izin bertanya, Dok. Siapa itu? Iqdal. Yuk, silakan. Mau tanya apa? Baik, Dok. Tadi kan ada pembagian diare terkait kondisi yang lebih daripada 14 hari, ada 7 hari. Itu ada yang kronis atau persisten, Dok. Di sini saya ingin bertanya, Dok. Sebenarnya ada juga nggak pembagian diare semisal disebabkan karena kongenital tadi, karena genetis. Itu apakah ada diare yang memang tidak bisa disembuhkan, Dok, pada seorang individu gitu, sehingga seseorang itu perlu hidup dengan kondisi tubuhnya terus-menerus mengalami diare atau tidak ada, Dok? Terima kasih. Bagus jawabannya. Bagus jawabannya. Jawabannya saya yang jawab. Bagus pertanyaannya. Bagus ya. Itu diare kongenital. Bisa nggak sembuh? Iqdal. Ya. Diare kongenital itu nanti kalian ketemu tuh misalnya pasien di bawah 1 bulan. Diare. Udah sampai usianya 4 bulan. Masih diare. Itu kita sebut sebagai intractable diarrhea. Diare nggak sembuh-sembuh. Diare terus-terusan. Hati-hati itu diare kongenital. Karena genetik. Diare kongenital itu nanti ada 5 sekalian lah ya. Saya menjawab si Iqbal atas rasa penasarannya dengan diare. Saya suka nih kalau yang... Oke, bentar. Saya buka dulu. Terus kedua. Oke. Bentar, belum nampak ya. Bentar, bentar, bentar. Kok nggak ada ya dia? Green. Oke, sudah kelihatan? Di layar? Oh, Dok. Di PPT saya tentang CORES. Diare kongenital dan enteropati. Ya, ini yang Iqbal tanya. Kasusnya ada. Ya. Bagaimana pendekatannya? Oke. Nih, dia mutasi genetik pada apa? Ada 5 tipe diare kongenital. Jadi gangguan pada elektrolit epitel, gangguan pada enzim, gangguan pada polarity. Jadi bentuk polarity itu bentuk mukosa filinya nggak normal. Numpuk-numpuk nanti kayak rumbai. Ya. Ada gangguan pada enteroendokrin, ada gangguan pada imun ya. Dok, nasib pasien ini gimana? Biasanya kalau yang elektrolit dia diarenya jor-joran dari lahir. Biasanya mereka tidak akan bisa tanpa intravena. Ya, kalau yang tipe epitelial. Nanti kita lihat satu-satu ya. Nih, ya diarenya berat pada neonatus. Oke. Nih, kapan kita mencurigai seorang anak dengan diare kongenital? Saya buka jenis-jenisnya. Buka ya, saya punya jalurnya, jalur diagnostisnya. Oke, ini yang tadi saya bilang yang kelainan pada fili. Jadi susunan polaritasnya harusnya fili normal seperti ini, rapi. Ini kalian bisa lihat ya ada rumbainya. Jadi filinya numpuk-numpuk. Anak kayak gini mau seumur hidup juga nggak akan
normal. Karena setiap bentuk fili ya filinya seperti ini. Karena yang terjadi adalah mutasi genetik. Jadi kata Iqdal tadi ada nggak dok? Nggak sembuh-sembuh dia dok. Nggak sembuh-sembuh memang nanti. Nggak sembuh-sembuh. Kita diagnosisnya nanti dengan genetik. Bagaimana algoritma diagnostiknya? Seperti ini nanti. Nih, ya ini contoh-contoh diare kongenital. Gangguan pada absorpsi GGM, glukosa galaktose. Kalau yang tipe yang ini, kita kasih susu-susu tertentu perbaikan. Jadi ada diare kongenital yang bisa kita terapi, ya. Kalau yang ini tidak bisa, penelusurannya panjang, ya. Kemudian kalau yang tipe nih, bentar. Nih, yang tipe perjojoran, congenital sodium diarrhea, congenital klor diarrhea ini bisa juga dia perbaikan dengan pemberian elektrolit. Jadi tadi pertanyaan lengkapnya apa tadi, Iqbal? Apakah seorang itu ada yang kondisi menyebabkan dia harus seumur hidup mengalami diare gitu? Ada, jawabannya ini, ya. Jadi pada anak-anak dengan diare kongenital ini, ada diare kongenital yang nanti yang bisa kita atasin ketika kita tahu. Seperti itu tadi, kayak GGM ya. Kalau dia ada susu khusus dari anaknya yang mesti diet itu. Kalau dia gangguan pada malabsorpsi glukosa galaktose, ada susu khususnya ada. Biasanya kalau kita kasih susu khusus itu anaknya resolve. Tapi kalau kayak tadi yang si congenital tufting, jadi si filinya abnormal, dia setiap bentuk fili abnormal. Ada lagi namanya MID, microvillus inclusion bodies. Setiap bentuk usus baru bentuknya nggak normal ya. Seumur hidup anaknya akan seperti itu. Biasanya prognosisnya buruk. Kalau yang tipe polarity yang terganggu, ya, congenital tufting, saya sudah pernah ketemu kasusnya. Microvillus inclusion body, ya, yang seperti itu akan seumur hidup, nggak akan sembuh-sembuh, ya. Atau celiac tadi saya bilang, celiac ya seumur hidup setiap dia makan gluten pasti akan diare, ya. Jadi ada diare yang memang nanti long life-nya dia nggak akan bagus, ya. Terjawab, Iqdal. Eh, Oke, Siap dokter, sudah sangat terjawab. Dan juga mungkin dokter izin apabila diperkenankan materi kuliah tadi apakah boleh kami minta dokter atau ada saran literatur yang bisa kami perdalami? boleh ada saran, boleh ada WHO punya. Kalau untuk lengkapnya, tata laksana ABC itu ada di MTBS sebenarnya, ya cukup di kalian, ya. Buku anak, buku apa? Nelson. Literatur anak yang dipegang apa? Kalau gastro ini kalian boleh cari jurnal-jurnal EPSGAN, NAPSGAN tentang diare, ya. Karena gastrohepatologi ini kiblat dunianya adalah EPSGAN dan NAPSGAN. Jadi kalau mau cari literatur jurnal, cari EPSGAN dan NAPSGAN. Rekomendasi EPSGAN dan NAPSGAN. Ya, kalau buku untuk kelas bacaan kalian, boleh aja Nelson sudah lumayan bagus. Untuk rencana terapi ABC, dikupas di mana dok? Dikupas di MTBS. MTBS itu tapi adalah keluaran WHO sebenarnya. Ya, ada lagi? Cukup? Sudah ngantuk? Gak ada lagi yang mau bertanya? Kita cukupkan ya, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya ya. Ini ada berapa chat? Oke ya, kita cukupkan ya kuliah hari ini ya. Kalau masih ada yang mau bertanya, boleh nanti nanyanya via email, boleh. Via email saya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh ke email ya. Oke, ya. Kita selesaikan kuliah hari ini ya. Saya cukupkan. Belum. Saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.